kenapa penggumpalan, ketidakpuasan demikian kuatnya, ada alasan yang khusus, yaitu, dan ini baru terjadi sepanjang Indonesia merdeka sekarang ini, majunya putra presiden sebagai bagian dari kontestan, yaitu wakil presiden dari 02, dari Pak Prabowo. Dan majunya Gibran sebagai wakil presiden itu diawali dengan polemik yang sampai saat ini juga belum selesai. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Jangankan untuk wakil presiden, itu menjadi kepala daerah saja seharusnya seorang presiden menjaga standar etisnya. Dan Bang Ica berharap ke depan hal ini hendaknya diatur dalam undang-undang, bahwa seorang presiden aktif tidak diizinkan untuk membiarkan anggota keluarganya, istri dan anak-anak maju dalam kontestasi jabatan eksekutif pada saat dia masih menjabat. Semua lagi kita dikenal yang perlu diimajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Kicau Jelata, senang ketemu lagi dengan teman-teman. Pemilu sudah usai, tetapi negeri ini tak juga suai. Seharusnya setelah pemilu keadaan mestinya kembali seperti sedia kala sebelum adanya kontestasi pemilihan umum. Tetapi lagi dan lagi sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pasca pemilu, apa yang tadinya kusut bukannya terurai, tapi ya itu tadi, usai tidak membuat kita semua suai, tetapi usai membuat kita makin terurai. Teman-teman, apa sejatinya yang menyebabkan semakin kesini, kalau kita amati beberapa pemilu sebelum ini, eskalasi ketidakpuasan terhadap hasil pemilu itu cenderung lebih meningkat dan pergerakannya pun lebih mengental. Pada kesempatan ini Bang Ica mau coba mengurai penyebabnya dalam perspektif jelata tentunya, karena ini disclosure dulu ya, bahwa Bang Ica bukan ahli politik, Bang Ica juga bukan orang yang ahli dalam katakanlah sosiologi, tapi ini semata-mata hanya perspektif jelata rakyat biasa. Boleh dong kita bicara dalam perspektif kita. Mudah-mudahan saja ada yang sama perspektifnya dengan Bang Ica. Mudah-mudahan saja kicau rakyat biasa ini ada yang mendengarkannya. Begini teman-teman, menurut Bang Ica ada beberapa masalah yang mengakibatkan kenapa semakin hari ketidakpuasan terhadap hasil pemilu semakin meningkat. Ini Bang Ica khusus menyoroti Pilpres, karena penggumpalan ketidakpuasan yang banyak mengemuka adalah dalam pemilu Pilpres. Bukan berarti di pilihan legislatif itu tidak ada ketidakpuasan, bukan. Tetapi Bang Ica lebih fokus soal Pilpresnya aja. Karena penggumpalan yang paling besar, ketidakpuasan yang paling besar ya terjadi di Pilpres. Begini teman-teman, penyebab pertama menurut Bang Ica adalah adanya batasan atau threshold terhadap pencalonan presiden yang saat ini berlaku adalah 20%. Artinya apa? Tidak semua partai politik yang mampu bisa mencalonkan presiden yang mereka inginkan, atau setidak-tidaknya yang mereka baca dari konstituen mereka, siapa yang pantas dicalonkan menjadi presiden dari partai mereka. Tentu partai yang ikut kontestasi dalam pemilihan umum. Apa yang terjadi dengan presidensial threshold ini? Terjadilah kawin paksa antara satu partai dengan partai lainnya demi memenuhi presidensial threshold yang 20%. Kawin paksa yang Bang Ica maksud di sini lebih kepada alasan-alasan
yang sifatnya tidak mementingkan masyarakat banyak, tetapi lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan pengendali dari partainya. Tentu saja koalisi yang sifatnya kawin paksa ini karena didasarkan atas kepentingan-kepentingan subjektif dari masing-masing kelompok, bukan berdasarkan kepentingan objektif dari masyarakat banyak, dari konstituen, maka calon yang mereka usung itu adalah calon yang ya boleh jadi tidak dikehendaki oleh katakanlah pendukung partai yang bersangkutan. Tapi karena yang mengambil keputusan adalah pemimpin partai, oligark, mau tidak mau masyarakat yang tidak punya akses, tidak punya hak suara dalam menentukannya, menerima saja. Jadi itu, presidensial threshold mengakibatkan calon yang diajukan boleh jadi calon yang tidak dikehendaki masyarakat, tetapi kuat secara capital, kuat secara pengaruh terhadap akses kekuasaan. Maka jadilah, ibarat analoginya kita pergi ke restoran, ada banyak pilihan menu di sana, tapi kita dibatasi oleh menu-menu tertentu saja yang boleh kita makan. Ini kan nggak lucu. Jadi sekali lagi, satu adalah presidensial threshold yang hanya memungkinkan munculnya 2 atau 3 calon, maka energi menggumpal di calon-calon tersebut dari berbagai macam elemen yang bukan karena kehendak dia, tapi karena partainya mengarah ke sana, maka tergiringlah mereka ke 2 atau 3 calon tersebut. Coba kalau misalnya tidak ada threshold ini, semua partai berhak mengajukan calon presiden, maka tidak ada gumpalan-gumpalan energi kepada 1, 2, atau 3 orang. Energi itu tersebar ke banyak partai yang mencalonkan sosok yang memang diinginkan oleh masyarakat. Andai kata terjadi koalisi, itu bukan perkawinan paksa, tetapi lebih kepada pertimbangan ideologi, lebih kepada pertimbangan visi, lebih kepada pertimbangan program kerja yang mereka usung bagi masyarakat. Jadi satu, dimulai dari siapa yang berhak mencalonkan. Jadi presidensial threshold itu mengakibatkan atau berkontribusi dalam membuat banyaknya ketidakpuasan yang terjadi pasca Pilpres. Lalu yang kedua, aturan main selama masa kampanye. Ini benar-benar yang bagi saya lihat sangat buruk sekali. Ruang publik diisi benar-benar berdasarkan siapa yang kuat punya modal. Tidak ada aturan main yang memberikan ruang yang sama, fasilitas yang sama kepada para calon untuk mereka tampil mengkampanyekan dirinya, programnya, yang kalau mereka dipilih maka mereka akan melakukan ini, dan ini. Yang kita lihat adalah karena ini sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, maka yang modalnya kuat itu dengan dominan mengisi ruang-ruang publik, sementara calon yang modalnya kecil tentu aksesnya untuk mengisi ruang publik terbatas. Lalu berikutnya adalah tidak adanya ketentuan bagaimana cara berkampanye. Yang dilarang adalah tempat-tempat. Tidak boleh di rumah ibadah, tidak boleh di... Ya adalah aturannya. Tetapi cara, menurut Bang Kicca, dengan tidak adanya cara, maka adalah kampanye-kampanye yang kita lihat itu tidak memberi pencerahan kepada kita sebagai warga bangsa, yang jelas-jelas level of education-nya berbeda, sehingga cara dalam menentukan preferensi juga sangat berbeda. Para calon bebas berkampanye bagaimanapun modelnya, mulai dari yang sifatnya bagi-bagi sembako, lalu joget-joget yang sebenarnya nggak ada korelasinya dengan leadership dia, dengan program dia, dengan arah kepemimpinan dia di masa depan. Jadi menurut Bang Kicca perlu ada aturan bahwa apa yang dilakukan oleh calon atau pasangan calon selama masa kampanye harus benar-benar sesuatu yang berkontribusi dalam memberi pembelajaran pencerahan kepada masyarakat. Dalam arti kata, para pasangan calon hanya boleh mengkampanyekan apa yang akan dia lakukan jika dia dipilih, tentu dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh konstituen.
Itu yang menurut Bang Kicca bagian dari penyebab banyaknya ketidakpuasan. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita lihat adanya kekuasaan yang tidak berada di tengah. Bagaimanapun sebagai personal, seorang penguasa tentu punya hak untuk punya preferensi kepada siapa, tapi sebagai personal. Tetapi sebagai pejabat publik, kepala negara, kepala pemerintahan, selayaknya seorang presiden, kepala negara, itu berdiri di tengah, tidak menunjukkan kemana preferensi pilihannya. Karena apa? Karena kita tahu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, seseorang itu tentu punya resources, akses kepada sumber daya kekuatan, sumber daya ekonomi yang unlimited, tidak terbatas. Sehingga tentu saja posisi ini, keberpihakannya itu bisa menguatkan satu pihak dan melemahkan pihak lainnya. Lalu khusus untuk Pilpres kali ini, kenapa penggumpalan, ketidakpuasan demikian kuatnya? Ada alasan yang khusus, yaitu, dan ini baru terjadi sepanjang Indonesia merdeka sekarang ini, majunya putra presiden sebagai bagian dari kontestan, yaitu wakil presiden dari 02, dari Pak Prabowo. Dan majunya Gibran sebagai wakil presiden itu diawali dengan polemik yang sampai saat ini juga belum selesai. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang menambahkan satu klausul membolehkan seorang maju sebagai calon presiden, wakil presiden meski di bawah 40 tahun jika dia pernah duduk sebagai kepala daerah. Ini bukan soal Gibran yang anak muda, bukan soal umur, tetapi lebih kepada soal nepotisme. Bagaimana mungkin seorang ayah yang saat ini sedang menjadi presiden itu membiarkan putranya maju berkontestasi sebagai wakil presiden, apapun pertimbangannya. Apalagi sebelumnya sang ayah pernah mengatakan bahwa tidak logis untuk mengajukan anaknya sebagai wakil presiden saat ini karena belum pengalaman, belum cukup umur. Tapi belakangan beliau berubah pikiran pasca putusan. Sebagai ayah, beliau hanya bisa mendukung. Tentu sangat manusiawi jika seorang ayah mendukung anaknya, tetapi harus bisa memilah. Ini ada ruang publik, ada pertaruhan 260 juta manusia yang nasibnya akan ditentukan oleh kadar kemampuan leadership seseorang atau seorang pemimpin. Jadi ini yang paling banyak membuat ketidakpuasan masyarakat. Apalagi putusan MK tersebut dinyatakan oleh MK sebagai melanggar etik berat. Dan belakangan KPU yang menerima pendaftaran Gibran pun mendapatkan peringatan etis berat dari DKPP karena menerima pendaftaran Gibran sebelum merubah aturan KPU-nya. Jadi itu, teman-teman. Lalu apalagi kontribusi lainnya yang mengakibatkan banyaknya ketidakpuasan? Yang terakhir menurut Bang Kicca adalah diabaikannya etika di negeri ini, terutama etika publik oleh para pejabat publik. Bagi Bang Kicca, seseorang yang belum habis masa jabatannya dalam jabatan publik yang dipilih oleh masyarakat karena election, lalu maju ikut kontestasi berikutnya, itu sungguh jauh dari standar etik yang baik. Bagaimana mungkin dia masih berhutang janji kepada masyarakatnya, lalu dia melengos dan pergi berburu jabatan yang lebih tinggi.
Dan itulah yang dilakukan oleh Gibran. Dia belum selesai menjadi wali kota di Solo. Lalu yang kedua, etika publik dari seorang kepala negara. Meskinya sebagai seorang kepala negara, Pak Jokowi menjaga dirinya dari fitnah, dari sakwasangka masyarakat atas, katakanlah dalam tanda petik, pikiran-pikiran negatif, nepotisme, haus kekuasaan, ingin memperpanjang kekuasaan dan segala macam. Dan hal yang harus dilakukan untuk menjauhkan diri dari segala macam dalam tanda petik fitnah, sakwasangka tersebut adalah melarang keluarganya untuk maju dalam kontestasi Pilpres yang pada saat dia masih menjadi sebagai seorang presiden atau kepala negara. Bagi Bang Kicca, standar etis, jangankan untuk wakil presiden, untuk menjadi kepala daerah saja seharusnya seorang presiden menjaga standar etisnya. Dan Bang Kicca berharap ke depan hal ini hendaknya diatur dalam undang-undang, bahwa seorang presiden aktif atau gubernur aktif tidak diizinkan untuk membiarkan anggota keluarganya, istri dan anak-anak maju dalam kontestasi jabatan eksekutif pada saat dia masih menjabat. Harus dipikirkan undang-undang yang tegas untuk itu. Dan itu adalah ongkos yang harus dibayar oleh seorang pejabat publik selama dia menjabat. Jadi nggak ada alasan itu membatasi hak dari putra-putranya. Kalau dia merasa, atau seorang pejabat publik merasa hak dari keluarganya, putra, istrinya terbatasi dengan aturan tersebut, seharusnya dia tidak usah maju menjadi pejabat publik. Sekali lagi itu ongkos yang harus mereka terima. Teman-teman, kita berharap sengkarut pasca Pilpres ini cepat selesai, dan Bang Kicca dengar akan ada hak angket yang bergulir di DPR sana. Kita berharap itu benar-benar terrealisir, karena sudah terlalu lama kita melihat DPR tidur nyenyak, tidak jelas apa sejatinya fungsinya sebagai representasi dari masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan hak angket tersebut akan clear, jelas semua duduk perkara, sehingga presiden yang terpilih di 20 Oktober nanti, siapapun yang dilantik, itu benar-benar diterima oleh seluruh masyarakat tanpa reserve. Presiden dengan elektabilitas yang tinggi, presiden dengan legitimasi yang tinggi. Demikian Kicca pendek soal kehebohan pasca Pilpres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.